Nah, selanjutnya itu ada Kerajaan Kediri. Nah, ini sebenarnya masih terkait dengan kerajaan sebelumnya, yaitu Kerajaan Kahuripan yang didirikan oleh Raja Airlangga. Ceritanya adalah ketika Airlangga menjadi raja, dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan gelarnya dan menjadi seorang pertapa. Dan mewariskan kerajaan Kahuripan itu kepada kedua anaknya bernama Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Untuk menghindari konflik atau perebutan, maka Airlangga itu memisahkan atau membagi kerajaannya menjadi dua wilayah bernama Panjalu dan juga Janggala. Samarawijaya itu di Panjalu, sementara Mapanji Garasakan itu di Janggala. Namun Sri Samarawijaya ini itu malah menyerang wilayah milik Mapanji Garasakan. Dan Mapanji Garasakan itu kalah dan wilayahnya diambil alih oleh Sri Samarawijaya. Dan Sri Samarawijaya setelah persatuan kedua wilayah tersebut mendirikan Kerajaan Kediri. Nah, masa kejayaannya sendiri itu pada masa Raja Jayabaya. Nah, selanjutnya ada Kerajaan Singosari. Nah, Kerajaan Singosari ini sebenarnya dulunya berupa kadipaten atau kabupaten di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh seseorang bernama Tunggul Ametung. Namun, beberapa waktu kemudian Tunggul Ametung ini dibunuh oleh seseorang bernama Ken Angrok. Nah, pembunuhan Tunggul Ametung tersebut karena Ken Arok ini ingin memperistri istrinya bernama Ken Dedes. Nah, setelah berhasil membunuh Tunggul Ametung, si Ken Arok ini berhasil menduduki kepemimpinan Kadipaten Tumapel. Nah, setelah itu Ken Arok dimintai pertolongan oleh para Brahmana untuk menyerang Kediri karena ada permasalahan antara para Brahmana dan Raja Kediri. Nah, dengan kekuatan para Brahmana dan kekuatan-kekuatan dari Tumapel, si Ken Arok ini berhasil mengalahkan Kerajaan Kediri. Nah, setelah berhasil mengalahkan Kerajaan Kediri, Ken Arok akhirnya mendirikan kerajaan bernama Singosari. Namun kerajaan ini itu diselimuti kutukan, yaitu kutukan berasal dari sebuah keris bernama Keris Empu Gandring. Nah, kerajaan ini berjaya pada masa Kerajaan Wisnuwardana dan berakhir pada masa raja bernama Raja Kertanegara yang sebelumnya juga memperluas kerajaan Singosari juga sampai Melayu. Nah, Raja Kertanegara itu diserang oleh seseorang bernama Jaya Katwang yang masih mempunyai hubungan sama Kediri juga. Nah, pada penyerangan tersebut beberapa keluarga Kertanegara dibunuh kecuali menantunya bernama Raden Wijaya. Nah, Raden Wijaya ini sama Jaya Katwang malah diberi sebuah wilayah di sebuah hutan tarik. Nah, setelah itu Raden Wijaya membuka hutan tarik tersebut dan nantinya dia mendirikan sebuah pemukiman dan menjadi sebuah kerajaan bernama Kerajaan Majapahit. Nah, selanjutnya ada Kerajaan Majapahit. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kerajaan ini itu didirikan oleh Raden Wijaya di daerah sebuah hutan bernama Hutan Tarik, yaitu hutan yang dihadiahi oleh Jaya Katwang kepada Raden Wijaya. Nah, namun sebenarnya Raden Wijaya itu masih menyimpan dendam kepada Jaya Katwang. Nah, kebetulan waktu itu beredar berita bahwa ada tentara Mongol atau pasukan dari kerajaan Mongol itu mau menyerang kerajaan Singosari yang memiliki dendam ketika Singosari itu masih dipimpin oleh Raja Kertanegara. Nah, taunya bahwa Jaya Katwang itu, setaunya kerajaan Mongol, dia adalah Kertanegara.
Nah, hal ini dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk menyerang Jaya Katwang. Nah, Raden Wijaya dan pasukan Mongol itu bersatu dan berhasil mengalahkan Jaya Katwang. Namun setelah mereka menang, pasukan Raden Wijaya ini berbalik menyerang tentara Mongol dan berhasil mencapai kemenangan. Dan waktu itu juga dia mengukuhkan kerajaannya bernama Kerajaan Majapahit. Namun pada perkembangan awalnya itu Majapahit ini banyak diguncang masalah seperti pemberontakan kayak gitu. Setelah Raden Wijaya wafat, terus digantikan oleh Jayanegara, terus digantikan Tribhuwana Tunggadewi, itu masih banyak pemberontakan. Terus masa kejayaannya itu pada masa Raja Hayam Wuruk didampingi oleh patih bernama Patih Gajah Mada. Nah, ini wilayahnya sangat luas disebut dengan Nusantara. Nah, namun Raja Hayam Wuruk dan Gajah Mada ini hubungannya retak setelah ada peristiwa namanya Perang Bubat. Nah, Perang Bubat itu antara Majapahit dan Kerajaan Sunda. Pangkal masalahnya adalah ketika mau ada pernikahan Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka dari Kerajaan Sunda. Nah, Gajah Mada ini berpikir bahwa dengan pernikahan tersebut itu dianggap sebagai Sunda itu mengakui atau tunduk kepada Majapahit. Nah, Raja Sunda itu tidak terima dan akhirnya terlibat konflik dan pecahlah perang. Nah, setelah Hayam Wuruk itu turun tahta, terus digantikan oleh keturunan-keturunannya, banyak terjadi perang saudara. Nah, inilah yang membuat kondisi Majapahit tidak stabil dan beberapa wilayah-wilayahnya itu melepaskan diri. Sempat itu kembali berjaya pada masa Raja Brawijaya V, tapi Brawijaya V itu diserang oleh Girindrawardhana. Dan makin lama ya makin surut kayak gitu. Nah, kebetulan Brawijaya V ini punya anak bernama Raden Patah yang juga mendirikan kerajaan bernama Kerajaan Demak, dan Kerajaan Demak itu akhirnya menyerang Kerajaan Majapahit yang waktu itu dipimpin oleh Girindrawardhana, adalah orang yang membunuh Brawijaya V atau membunuh ayahnya kayak gitu. Nah, seketika waktu itu Kerajaan Majapahit pun runtuh. Nah, selanjutnya ada Kerajaan Sunda, yaitu kerajaan yang sempat berinteraksi dengan Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Sunda merupakan kerajaan yang ada antara tahun 932 Masehi sampai 1579 Masehi. Nah, ini pusatnya ada di Bogor. Pada perkembangannya, kerajaan ini sudah dapat menguasai sebagian wilayah selatan, ya, daerah Sumatera gitu. Dan sekitar abad ke-14 Masehi, ibu kota kerajaan Sunda itu pindah ke Pakuan Pajajaran. Maka dari itu, kerajaan Sunda itu juga dikenal sebagai Kerajaan Pajajaran. Nah, raja terkenalnya itu adalah Prabu Siliwangi gitu. Namun setelah itu, beberapa waktu kemudian kerajaan Sunda ini makin lama makin melemah dan berhasil ditaklukkan oleh Maulana Yusuf dari Kerajaan Banten. Nah, sekian materi untuk hari ini. Nah, itulah kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia yang bercorakan Hindu dan Buddha. Nah, sekaligus mengakhiri materi pada semester 1 ini, kayak gitu ya. Nah, namun sebelum itu, seperti biasa ada pertanyaan untuk kalian. Pertanyaannya adalah, kan apa yang menyebabkan masa kejayaan dan masa runtuhnya Kerajaan Majapahit? Nah, isi jawaban itu di presensi. Nah, saya ucapkan semangat untuk kalian, dan mungkin nanti saya tinggal ada 2 tugas lagi untuk mengisi keterampilan. Setelah itu kita free kayak gitu sampai akhir semester. Nah, saya ucapkan tetap semangat dan sampai jumpa.